Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa sama-sama hadir kembali untuk kita sama-sama belajar Al-Quranul Karim dengan berpegang kepada, merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, maka Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaatnya kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-125. Betul ya? Sebelum kita bahas, maka kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
Yashrah. Yashrah. Saya ulangi lagi. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضيقا حرجا ضيقا. Saya ulangi. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman, maka barang siapa yuridillah, yang Allah kehendaki. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki, ay yahdiyahu, maka Allah berikan petunjuk kepada orang tersebut. Yashrah sadrahu, lalu lapanglah hatinya, dadanya. As-sadr, dada, hati. Lil Islam, untuk Islam. Kebalikannya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Wa may yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki, di situ ada huwanya Allah, kembali kepada Allah. Asal katanya wa may yuridillahu.
Tapi dalam bahasa Arab itu simple, nggak diulang-ulang. Jadi, dan barang siapa yang Allah kehendaki ayyudillahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan orang tersebut. Yaj'al sadrahu, lalu Allah jadikan hatinya, dadanya doyqan, sempit, haraja, sesak. Kalau dadanya sempit, maka dia jadi nyesek. Orang kita bilang apa? Nyesek. Tahu gak nyesek, Pak? Nyesek itu apa? Orang ngap-ngapan itu nyesek. Karena dadanya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan seperti orang itu naik fis sama, ke langit. Di mana orang kalau semakin tinggi itu dadanya sesak. Karena di sana tidak ada apa? H2O, udara ya di atas apa sana. Makanya apa? Nah, jadi apa? Di sini Allah SWT mengumpamakan, mentamsilkan seperti orang yang naik ke atas langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kadzalika, begitulah. Yaj'alullahu rijsa. Allah timpakan, yaj'alullah itu timpakan, maksudnya Allah jadikan, Allah timpakan. Ar-rijsa itu azab, siksa. 'Alal ladzina la yu'minun. Atas orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, relevansi dari ayat sebelumnya adalah di mana orang-orang yang ajromu, orang-orang yang berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka rasa kerdil, kecil di sisi Allah, hina. Jadi orang-orang yang berdosa, ajromu soghorun, mereka akan ditimpakan apa? Soghor, rasa kehinaan, indallah, di sisi Allah. Dan juga azab yang sangat syadid, sebelumnya ayat tersebut ya, azab yang sangat pedih, yang sangat apa? Dahsyat, dengan sebab mereka sudah melakukan tipu daya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seseorang, maka dia akan diberikan hidayah. Kalau sudah diberikan hidayah, maka akan dilapangkan hatinya. Hatinya orang kita bilang apa? Plong, itu enggak plong, lapang dada, ya. Insyirahus sadr, ya. Lapang dadanya terhadap Islam. Artinya apa? Mau menerima Islam gitu. Enggak sempit ketika dia menerima Islam apa? Enggak merasa sempit. Namun kebalikannya, barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan dadanya doyikon, sempit, lagi sesak. Seakan-akan seperti dia menaiki langit. Ke atas langit itu apa? Semakin tinggi semakin apa? Sesak dadanya. Saking apa? Tidak ada oksigen di atas. Jamaah sekalian, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan dia hidayah, petunjuk, lalu Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Artinya Allah Subhanahu wa taala yuyassiruhu, mudahkan dia untuk menerima Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan hidayah dalam hatinya, maka orang tersebut akan mudah menerima apa? Islam. Kemudian wayunshituhu, dan Allah akan mudahkan baginya untuk semangat di dalam mempelajari apa? Islam. Kemudian wayusahhiluhu, dan Allah SWT akan gampangkan baginya untuk apa? Menerima Islam. Dengan sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa lihat di sini, kita bisa merasakan setelah kita sudah mendapatkan hidayah, kira-kira mudah gak kita untuk menerima Islam dengan cara kita mempelajari tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis.
Kemudian semangat gak kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis? Sebab ada orang udah dapat hidayah tapi nggak semangat. Udah dapat hidayah tapi dia apa? Susah, sulit untuk apa? Menerima ajaran-ajaran apa? Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Bukankah orang yang Allah sudah lapangkan dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurin, maka orang tersebut berada di atas cahaya dari Tuhannya. Artinya orang tersebut akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Fir'aun bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Yang saya bacakan biasanya di awal-awal muqaddimah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada beberapa doa yang Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbishrah li sadri, ya Allah, wahai Rabbku. Satu doa kita bertawasul dengan Allah dengan memanggil Rabb. Kita menyeru dengan kalimat Rabb, Allah. Ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Hatiku lapangkan. Wa yassir li amri, yang kedua, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan mudahkanlah lidahku untuk berbicara. Karena disebutkan setelah Nabi Musa pada waktu masih kecil kan pernah narik jenggotnya Fir'aun, masih kecil. Kemudian Fir'aun apa? Begitu marahnya sehingga nih Nabi Musa mau dibuang lagi nih. Kata istrinya yang namanya apa? Asia mengatakan jangan. Dia masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu. Karena pada saat dicabut jenggotnya, ditarik jenggotnya oleh Fir'aun, oleh apa? Nabi Musa, Fir'aun, itu sampai ke hatinya itu sakit. Sehingga apa? Ini jangan-jangan ini nih yang akan apa? Meruntuhkan kerajaan saya. Kata apa? Asia bukan, dia masih kecil, nggak tahu apa-apa. Coba deh diuji deh. Kalau memang dia sudah tahu tentang hal yang baik dan yang buruk, maka kasih dia dua. Yang pertama susu, yang kedua api bara. Jadi kalau bahasa kita kayu yang dibakar, areng lah bahasa kita, areng. Kira-kira dari dua ini apa yang diambil? Gitu. Kalau yang diambil susu berarti nih apa? Nih anak udah tahu nih yang bahaya dan yang nggak bahaya. Akhirnya yang dia apa? Yang diambil bara api, kemudian di mulutnya akhirnya terkenalah lidahnya, sehingga apa? Kalau ngomong apa? Nggak jelas. Maka dia minta kepada Allah SWT, asal besar apa? Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap Fir'aun, wahlul 'uqdatam min lisani, mudahkanlah ya, kalimat-kalimat dalam lidahku, yafqahu qawli, agar dia bisa paham ucapanku. Ini apa? Doa Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW tidak minta. Justru langsung Allah Subhanahu Wa Taala berikan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi apa? Nabi kita tidak minta, tapi justru Allah SWT berikan. Beda dengan Nabi Musa, justru minta gitu. Ini menandakan kata para ulama, Rasulullah SAW orangnya apa? Luar biasa. Tingkatannya di atas Nabi Musa alaihissalam. Bukankah saya sudah lapangkan dadamu, hai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Jamaah sekalian, jadi lapang dada itu perlu dalam hal kita, di dalam memahami Islam. Agar kita mudah untuk memahami Islam, jangan sempit.
Kalau sempit, sulit untuk menerima apa? Ajaran Islam. Makanya disebutkan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dia hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, maksudnya lapangkan hatinya untuk Islam, sehingga dia mudah memahami Islam, dia semangat, dan dia juga gampang untuk apa? Memahami Islam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah lapangkan dadanya menerima Islam sepenuhnya, maka orang tersebut berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Walakinnallaha habbaba ilaikum, ini di dalam surat Al-Hujurat ya. Dan akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, Allah yang memasukkan rasa cinta kepada kamu terhadap iman. Jadi yang memasukkan rasa cinta dalam hati kita sehingga kita cinta kepada iman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Jadi iman kita dihiasi, hati kita dihiasi dengan apa? Iman. Yang menghiasinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita dihiasi dengan iman. Bukan dengan kekufuran, bukan dengan kemunafikan, tapi apa? Dengan iman. Itu yang menghiasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah lah yang menjadikan engkau benci, yang meletakkan dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan hati kita untuk rasa benci kepada apa? Al-kufra, kekufuran. Jadi yang meletakkan rasa benci dalam hati kita kepada kekufuran itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak suka terhadap kekufuran. Ya. Kemudian wal fusuq, perbuatan apa? Fusuk, dosa, fasik. Wal isyan, dan perbuatan maksiat, membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang rasyidun, yang sudah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati kita benci kepada kekufuran, benci kepada kemusyrikan, benci kepada kemunafikan, benci kepada kemunkaran, maka Allah Subhanahu wa taala yang letakkan. Berarti kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hiasi hati kita dengan iman. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Apa yang dimaksud dengan barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan berikan kepadanya hidayah, lalu Allah Subhanahu wa taala lampangkan hatinya untuk Islam. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala luaskan hatinya untuk bertauhid kepadanya dan beriman padanya. Dengan Allah SWT lapangkan hati kita sehingga mudah bagi kita untuk bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dari Abu Ja'far, di mana disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Pertanyaannya adalah ayyul mu'minina aqyasu. Wahai Rasulullah, mukmin yang mana yang paling cerdik? Yang paling cerdas? Mukmin yang mana sih yang disebut mukmin yang paling cerdas itu yang gimana sih kalau bahasa kita? Mukmin yang bagaimana sih yang paling cerdas? Maka kata Rasulullah, qala, jawab Rasulullah SAW, aktsaruhum dzikral lil mauti wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan. Ada dua. Yang pertama yang disebut mukmin yang paling cerdas kata Rasulullah SAW adalah
mukmin yang paling banyak mengingat mati. Karena dengan dia mengingat mati, maka yang kedua, mukmin yang paling banyak untuk mempersiapkan diri dengan amal setelah dia mati. Pertama, ingat mati. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan beramal untuk menghadapi kematian. Itu mukmin yang paling cerdas. Jadi bukan mukmin yang IQ-nya di atas 200-an. Atau bukan mukmin yang rata-rata kalau dikasih soal matematika 10 semuanya, bukan. Atau mukmin yang mungkin dia nilainya semuanya rata-rata cum laude. Tapi justru apa? Secara umum kata Rasulullah SAW apa? Aktsaruhum dzikran lil mauti. Mukmin yang paling banyak mengingat mati. Kenapa? Untuk apa kita IQ-nya tinggi kalau nggak ingat mati? Buat apa kita punya nilai tinggi kalau tidak ada persiapan untuk melakukan amal? Tapi bukan berarti kalau begitu udah deh ingat mati terus deh. Kan gitu, nggak begitu juga. Tetap kita belajar menjadi manusia yang cerdas dalam kehidupan dunia ini dengan kita bisa meningkatkan IQ kita, dengan kita menjadi orang-orang yang cum laude boleh. Tapi jangan lupa kematian gitu. Karena pada akhirnya buntut-buntutnya, ujung-ujungnya manusia itu apa? Akan menghadapi apa? Mati. Mau gimana juga tetap apa? Buntut-buntutnya apa? Meninggal, mati. Maka ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, isma sita, fa innaka mayitun. Muhammad, hiduplah sekehendak engkau. Ujung-ujungnya mati. Apa yang kamu inginkan hidup di dunia? Kerjain apa aja. Fa innaka mayitun. Sesungguhnya engkau pada akhirnya mati. Gak ada apa yang gak mati. Semuanya apa? Ujung-ujung kehidupannya itu apa? Kematian. Siapa saja. Mau yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling jagoan, yang paling macam-macam, itu semuanya ujung-ujungnya apa? Meninggal. Maka dari sini Rasulullah SAW menyebutkan mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak untuk mempersiapkan diri dengan beramal dalam rangka untuk menghadapi kematian. Tapi juga bukan berarti kita ingat mati sehingga kita nggak nafsu makan. Wah, besok mati deh, besok mati deh. Nggak gitu. Jadi bukan berarti apa? Kita dengan ingat mati itu apa? Membuat diri kita apa? Nggak nafsu makan. Sehingga apa? Yang diingetin mati aja, bukan. Maksudnya apa? Ketika kita beramal seperti ini, sesungguhnya kita sedang mengingat mati nih. Kita sholat, kita sedang, kenapa? Karena sholat, kita ngaji, kita beribadah, itu dalam rangka untuk mempersiapkan diri dengan kematian. Berarti kita ingat mati gitu. Tapi justru ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kemungkaran, dia tidak ingat mati. Kenapa? Karena ketika dia melakukan itu, dia apa? Dia tidak ingat bahwa pada yang apa yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT nanti. Berarti kan dia nggak ingat mati. Jadi bukan berarti ingat mati itu apa? Sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya mati aja, gitu kan itu. Enggak. Artinya kita beramal, kita beribadah, kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran. Sesungguhnya kita sedang ingin apa? Mati. Kenapa? Karena dengan kita melakukan ini berarti ini kan untuk amalan kita yang kita persiapkan untuk mati. Itu maksudnya. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi dalam hadis lain, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ayat famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan hidayah sehingga Allah lapangkan dadanya, hatinya untuk Islam. Maka Rasulullah ditanya, kaifa yashrahu sadrahu ya Rasulullah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya ya Rasulullah, akan luaskan dadanya, hatinya akan Allah
Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana? Qala, kata Rasulullah SAW, nurun yakdifu fihi fayansharihu lahu wa yanfasihu. Allah Subhanahu wa taala ketika melapangkan hatinya, melapangkan dadanya kepada orang tersebut, kata Rasulullah SAW, itu Allah letakkan cahaya di dalam hatinya. Tapi juga jangan kita gambarin cahaya kayak lampu apa, bohlam gini nih. Cahaya apa? Hatinya terang kayak lampu bohlam, enggak begitu. Maksudnya hatinya itu apa? Tahu yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Jadi beda dengan ad-dhaw. Kalau ad-dhaw itu cahaya juga, tapi cahaya betul-betul cahaya seperti ini. Tapi an-nur cahaya. Tapi bimbingan maksudnya. Jadi cahaya yang Allah letakkan pada dadanya. Setelah Allah SWT letakkan cahayanya, fayansharihu lahu, maka ia pun lapang dadanya untuk menerima Islam. Wayan fasihu, kemudian orang tersebut mudah untuk mengamalkannya. Jadi udah lapang dadanya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kemudian dimudahkan untuk melakukan apa? Amal. Qalu, kemudian Rasulullah ditanya, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha. Wahai Rasulullah, apakah hal itu ada tanda-tanda yang bisa dikenal kalau orang tersebut memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan apa? Hidayah? Qala, ada, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Al-inabatu ila daril khulud. Orang tersebut selalu kembali kepada negeri yang kekal. Artinya apa? Orang tersebut ingat kepada akhirat. Ingat kepada akhirat. Ingat kepada kematian. Ingat kepada nanti akan terjadinya apa? Negeri akhirat. Sehingga dengan dia ingat negeri akhirat, maka dia melakukan amal, yang amal ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, gitu. Itu yang disebut dengan ingat akhirat. Jadi ingat akhirat itu adalah ingat di mana dia beramal dan amal yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di apa? Di akhirat. Tapi kalau orang yang enggak ingat akhirat, maka dia akan melakukan sekehendak hatinya. Seakan-akan apa yang dilakukan itu tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sehingga dia bebas, ya. Pokoknya nanti gimana aja deh urusannya gitu. Kalau Islam kan nggak begitu. Bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun, sebesar biji sawi pun, ada istilah sebesar biji sawi. Padahal kita belum pernah ngelihat apa. Biji sawi pernah nggak ngelihat nih? Iya. Jadi apa? Sebesar zarrah. Orang dulu itu mengartikan apa? Walau zarrah, ya. Misqala zarrah, ya. Walaupun seberat biji sawi. Orang dulu mengatakan biji sawi, diartikan zarrah itu apa? Seberat biji sawi. Kenapa? Karena memang pada waktu itu orang tahu biji sawi doang, belum kenal atom gitu. Makanya seberat benda yang paling terkecil apa gitu. Nah, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tandanya adalah al-inabah, kembali, bertobat. Al-inabah apa? Wa anibu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ilallah. Wa tubu ilallah. Kemudian setelah itu wattajafi an daril ghurur. Dan menjauhkan diri dari negeri yang banyak menipu. Apa negeri yang banyak menipu? Dunia. Dunia itu kan banyak menipu. Banyak tipuan-tipuan. Orang kadang-kadang mau baik itu cuma sekedar pakai topeng. Di depan kita baik, tapi di belakang orang, di belakang kita apa? Belum tentu. Jadi pakai topeng banyak kan. Di depan kita bagus, alim, seakan-akan dia apa? Orang yang bertakwa, itu di depan kita, tapi di belakang kita belum tentu. Cuma pakai topeng kan? Ya. Maka itu dia apa? Tinggalkan. Yang dilakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau ada orang, nggak ada orang, tetap dia menjadi orang yang baik. Mau ada orang, nggak ada orang, tetap dia menjaga dari
perbuatan dosa. Mau ada orang, nggak ada orang, tetap dia beribadah. Sebab ada orang kalau ada tamu baru dia beribadah sholat. Tapi kalau nggak ada tamu, nggak, kan gitu. Ada apa? Ada orang, dia melakukan kebaikan, nggak ada orang, nggak. Kita pokoknya apa? Semuanya tidak menipu dalam apa? Melakukan apa? Ibadah. Kemudian disebutkan lagi di sini wal isti'dadu lil mauti, dan mempersiapkan diri dengan beramal untuk kematian. Qabla liqa'il maut, sebelum menjumpai kematian. Sebelum menjumpai kematian dia sudah mempersiapkan diri dengan beramal. Jangan sampai ketika ruhnya sudah berada di tenggorokan, udah ngap-ngap baru dia bertobat. Ya. Sebagaimana tobatnya Fir'aun. Ya. Apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun tenggelam timbul di dalam laut merah. Lautnya merah ya? Airnya betul merah ya? Saya belum pernah lihat situ. Jadi laut merah, tenggelam timbul, maka dia mengatakan, qala amantu, kalau begitu sekarang amantu. Saya beriman annahu la ilaha illalladzi amanat, kepada Allah yang tidak ada ilah, kepada Tuhannya Bani Israel. Dan saya menjadi orang muslim. Dan saya menjadi orang yang muslim. Tapi tobatnya tidak diterima. Kenapa? Karena rohnya sudah berada di tenggorokan, udah ngap-ngapan. Maka kalau kata para ulama, kalau kita ingin bertobat, tobatlah dengan waktu yang tepat. Tobatlah pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Yang pertama saat dimana ruh belum berada di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughorrir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba ma lam yughorrir, sebelum ruhnya berada di tenggorokan. Udah ngap-ngapan baru apa? Beriman, baru bertobat. Itu tidak terima. Yang kedua, malam tatlu isyamsu fi magharibiha, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang ini matahari terbit dari mana? Timur. Satu waktu nanti matahari terbit dari sebelah barat. Dan saat itu pintu tobat tertutup. Sehingga kata para ulama, bertobatlah pada waktu yang tepat. Kapan? Sebelum ruh kita berada di tenggorokan. Tenggorokan apa lak-lakan sih? Saya nggak tahu itu. Tenggorokan kali ya. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian di dalam apa? Yang lainnya juga menyebutkan kebalikannya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan orang tersebut. Dan Allah akan jadikan dadanya itu sempit, sesak. Udah sempit, sesak lagi. Gimana kalau kita ngelihat di rumah sakit orang yang di oksigen itu kan, itu luar biasa itu. Tapi kalau orang apa? Itulah orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Tapi kalau itu kan berbeda. Ini ketika apa? Menerima Islam maksudnya. Allah tamsilkan. Allah buat perumpamaan. Jamaah sekalian, doyikon harajan, hatinya menjadi sempit. Harajan itu apa? Sesak. Udah sempit, sesak lagi. Kan kadang-kadang kita nggak enak nih. Kenapa? Aneh lagi nyesek. Nah itu aja udah nggak enak gitu. Nyesek gitu kan. Apalagi apa? Udah sempit, nyesek lagi. Maka disebutkan di dalam hadis, di dalam hadis di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya dari kalangan Arab Badui dari suku Mudlaj tentang kata-kata haraj. Haraj itu apa? Sesak ya, sempit, sesak.
Faqala, maka kata Umar, itu seperti asyajarah, pohon di antara pohon-pohon yang pengembala dan binatang nggak sampai ke pohon tersebut. Artinya apa? Artinya begitu banyak pohon, tapi pohon ini tidak bisa dijamah oleh binatang maupun pengembala. Artinya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kadzalika qalbul munafikin. Begitulah hatinya orang-orang munafik. Hatinya orang munafik la yasilu ilaihi syai'un minal khair. Tidaklah bisa sampai kepada hati tersebut kebaikan. Jadi hatinya orang munafik itu, kebaikan itu nggak bisa sampai ke dalam hatinya. Yang ada itu keburukan semua. Itu orang munafik. Makanya di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah melihat orang kafir jelas kekafirannya, melihat orang mukmin jelas keimanannya. Tapi ketika melihat orang munafik nggak jelas. Di depan Rasulullah mukmin, tapi di depan orang-orang kafir kafir. Itu namanya apa? Munafik. Maka kalau kita lihat terjadinya kelompok Syiah itu juga didominasi oleh orang-orang munafik. Jadi terjadinya kelompok Syiah itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu kenapa? Juga ada intervensi dari orang-orang apa? Munafik. Termasuk juga orang-orang Yahudi yang dilakoni oleh yang namanya Abdullah bin Saba, tokoh orang-orang Yahudi, dan dia juga berkolaborasi dengan orang-orang munafik. Karena dari zaman Rasulullah SAW orang-orang munafik itu nggak suka kalau apa? Umat Islam itu menyebar, berkembang. Makanya mereka membuat tandingan-tandingan. Salah satunya mereka juga buat tandingan yang namanya masjid. Makanya masjid itu dikenal dengan apa? Masjid Dirar. Ittakhadhu masjidan. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan mereka itu adalah orang-orang yang walladzina ittakhadhu masjidan, membuat masjid, membangun masjid diraran, masjid dirar namanya. Makanya disebut masjid dirar. Dirar dikata-kata ad-darar, bahaya. Tujuannya apa? Wa tafriqan, untuk memecah belah umat Islam. Para sahabat bikin masjid, Rasulullah bikin masjid yang namanya Masjid Quba, dia bikin masjid dirar di Madinah. Wa kufron, tujuannya untuk apa? Mengingkari adanya masjid yang dibangun oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Wa tafriqan bainal mu'minin, jadi pertama apa? Masjidan diraran wa kufron wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belah di antara mukmin. Kemudian wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan untuk mengintai-ngintai liman haraballah, siapa orang yang memerangi Allah dan Rasul, untuk ngintip-ngintip sebagai sepayan dia, ngintip-ngintip dia. Padahal kata Allah SWT dalam ayat ini ditutup dengan apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini penutupan dari ayat tadi. Dan Allah menyaksikan betul bahwa orang-orang munafik itu adalah apa? Lakadzibun, bohong dia. Maka kebohongan pun menjadi sebuah tren di kalangan orang-orang Syiah yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu kan kebohongan. Boleh bohong di depan apa? Orang. Padahal kita bohong itu berdosa. Jadi boleh gitu. Jamaah sekalian. Kemudian disebutkan lagi, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah jadikan untuk kamu dalam beragama itu kesulitan. Allah jadikan agama itu apa? Mudah. Maka kata-kata haraj itu kadang-kadang bisa juga diartikan apa? Mudah. Kesulitan. Kadang-kadang kata-kata haraj juga diartikan apa? Sempit. Dan banyak lagi. Nah, di sini disebutkan
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, maksudnya apa? Ma ja'ala 'alaikum fil Islam min dhikin. Tidaklah Allah jadikan untuk kamu dalam Islam itu kesempitan. Artinya apa? Tidak dijadikan Islam itu menjadi agama yang sempit, yang harajan, yang sesat, yang ragu-ragu. Jadi Islam itu agama yang yakin. Kenapa? Karena Islam itu merupakan agama yang berdasarkan dalil. Dan itu harus yakin, bukan berdasarkan keraguan-raguan. Jadi Islam itu merupakan agama yang berdasarkan dalil. Dan dalil itu harus yakin, bukan menerka-nerka, bukan mereka-reka. Oh, ini barangkali begini kali ini ibadahnya barangkali tak boleh. Ada dalilnya enggak? Ada sumbernya enggak? Ada dasarnya enggak? Sehingga kalau ngambil sumber itu nggak boleh. Barangkali kita boleh begini kan ibadah, barangkali nggak boleh. Pokoknya dalilnya boleh. Itu riset. Makanya apa? Yakin. Ibnu Mubarak mengatakan kata-kata dhaifan halnya itu apa? Mereka sempit menerima kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah disesatkan oleh Allah SWT, sempit untuk menerima kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga tidaklah mampu kalimat tauhid itu masuk ke dalam hatinya. Seperti dari ke atas apa? Langit. Sesat. Nah, pada akhir dari ayat tersebut, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau betul kalau kita naik ke atas langit ini harus bawa oksigen. Kenapa? Kalau tidak akan disesat. Jadi dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Jadi ini termasuk bagian dari pengetahuan juga sains ya tentang bagaimana orang naik ke atas. Jadi ada isyarat. Jadi Al-Quran bukan kitab sains, tapi Al-Quran juga menjelaskan bagaimana sains yang ada. Karena ada kitab syariah, hukum Allah Subhanahu wa taala, bab ibadah, bab tentang apa? Amal dan sebagainya, tentang iman, ya, tentang ihsan, itu apa? Al-Quran. Tapi Allah SWT memberikan isyarat bahwa di sana ada sains gitu. Ya, isyarat. Makanya ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samai fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Silakan kalau inti mau naik ke terbang ke atas langit, silakan. Kamu tidak akan mampu kecuali dengan sultan, dengan pengetahuan. Makanya ada orang yang bisa naik apa? Sana kenapa? Ada pengetahuan dia gitu. Jamaah sekalian, akhir daripada ayat tersebut kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah timpakan kepada orang-orang yang rijsun. Sebetulnya kata-kata arijsa, najis kan? Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil harama. Ada lagi apa? Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Atau ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Khamr, judi dan sebagainya itu termasuk rijsum min amali syaitan. Rijsum itu apa? Najis, kotor, sesuatu hal yang apa? Jelek. Maka tinggalkanlah. Nah, maka di sini disebutkan apa kata rijsun? Rijsun di sini adalah apa? Azab maksudnya. Jadi azab. Allah Subhanahu wa taala begitulah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman karena dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kayaknya udah isya ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan hidayah dalam diri kita, memberikan keteguhan hidayah dalam diri kita sehingga kita mati dalam keadaan iman, dan pada akhirnya nanti kita pun masuk ke dalam surga dengan iman dari yang kita lakukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.